I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puput Ania dari Tajis IPS. Nah, kali ini Puput sudah mencapai semester 6 dan akan mengampu mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Nah, pada kali ini Puput akan membahas tentang mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Ada 4 materi pokok yang akan Puput bahas. Yang pertama yaitu mengenai dimensi pembangunan berkelanjutan, yang kedua kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan, yang ketiga sasaran pokok pembangunan berkelanjutan, dan yang keempat prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian pembangunan berkelanjutan, unsur-unsurnya, tujuannya, maka kali ini Puput akan membahas tentang dimensi pembangunan berkelanjutan. Ada 3 pokok dimensi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu dimensi pembangunan ekonomi, yang kedua dimensi keadilan sosial, dan yang ketiga dimensi kelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu dimensi pembangunan ekonomi. Nah, dimensi pembangunan berkelanjutan ini menuntut pengambilan keputusan berdasarkan distribusi sumber daya ekonomi yang adil di antara anggota masyarakat yang wilayah geografis tertentu. Dimensi ini bertujuan untuk mendorong investasi dalam bentuk baru pembangunan yang melibatkan teknologi yang kurang berbahaya dan memanfaatkan sosial yang adil yang mengatur skenario ekonomi berdasarkan aksi berkelanjutan. Serta pada dimensi pembangunan ekonomi ini, pengurangan kesenjangan produksi antar ruang perkotaan dan pedesaan tidak hanya memperkuat sistem ekonomi, tetapi juga sistem sosial dan menambah pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dimensi keadilan sosial. Tentu kita sudah tahu dimensi sosial berkelanjutan ini mendorong adopsi nilai-nilai dan perubahan dalam lingkup budaya untuk merekonsiliasi tindakan manusia dengan lingkungan yang mengoptimalkan hubungan sosial untuk generasi yang akan mendatang. Sedangkan keadilan sosial sendiri ini terkandung di dalamnya makna yaitu perlindungan hak, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan negara. Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat kita dituntut untuk menyetarakan semua hak antar sesama manusia sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, dimensi kelestarian lingkungan. Nah, untuk pembangunan berkelanjutan, dasar dimensi ini terletak pada kapasitasnya untuk menyediakan sumber daya alam yang diperlukan bagi manusia. Pelestarian lingkungan dalam aspek penting dan pembangunan berkelanjutan di bidang global. Tindakan manusia dalam dimensi ini merespon penggunaan dan pemerataan sumber daya alam, serta sumber daya yang diperoleh dari lingkungan bekerja untuk menjamin penghidupan masyarakat atau manusia, serta untuk menanggapi kehidupan pertumbuhan populasi selama bertahun-tahun. Itulah tadi beberapa dimensi pada pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kita membahas tentang kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan ini akan saya dijelaskan secara ringkas, yaitu tentu pada kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan sebelum kita melihat adanya kerangka ini, tentunya yang pertama kita harus melihat tentang tujuan ekonomi, tujuan lingkungan, serta tujuan sosial. Setelah kita mengetahui ketiga unsur pembangunan berkelanjutan tersebut, kita melihat apakah kebijakan-kebijakan seperti apa sih yang ada di Indonesia ini yang terkait dengan dengan pembangunan berkelanjutan ini. Setelah kita mengetahui kebijakan-kebijakan tersebut, barulah kita menentukan pembangunan seperti apa yang akan kita terapkan yang sesuai dengan kebijakan yang ada saat ini. Karena jika tidak sesuai, pembangunan tidak akan berjalan secara semestinya. Nah, pembangunan ini tentunya ada 3 dimensi dong yang akan kita tuju. Yang pertama yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam pembangunan berkelanjutan kita harus memperhatikan 3 aspek itu. Karena 3 aspek itu yang akan dituju dalam pembangunan berkelanjutan ini.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 3 sasaran pokok pembangunan berkelanjutan. Menurut Mohan Muhasinghe pada tahun 1903 ada 3 sasaran pokok dalam pembangunan berkelanjutan ini. Yang pertama yaitu sasaran ekonomi, yang kedua sasaran sosial, dan yang ketiga sasaran ekologi. Nah, dalam konteks pembangunan berkelanjutan menurut Muhasinghe yang pada tahun 1903 ia menawarkan konsep pembangunan yang seimbang antar 3 dimensi berkelanjutan, yakni ekologi atau lingkungan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, tujuan pembangunan ini harus sesuai dengan apa yang akan menjadi sasarannya. Untuk mencapai tujuan itu sendiri tentu dapat diukur hanya dengan 1 dimensi. Diperlukan interaksi analisis 3 dimensi berkelanjutan, yakni masalah lingkungan, ekonomi, dan sosial di dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Salah satu aspek lingkungan yang saat ini banyak mendapat perhatian berbagai pihak adalah upaya mewujudkan perencanaan penggunaan lahan secara optimal yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan pedesaan secara berkelanjutan. Artinya, untuk mendapatkan apa yang akan kita bangun dalam pembangunan berkelanjutan ini, kita harus memperhatikan 3 aspek. Masih 3 aspek itu, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Nah, karena kita harus memperhatikan itu, maka memang benar sasarannya untuk pembangunan berkelanjutan ini yaitu 3 aspek itu. Karena ketika kita melakukan pembangunan berkelanjutan, kita harus memperhatikan bagaimana sosialnya, bagaimana ekonominya, dan bagaimana lingkungannya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada 4 prinsip pembangunan berkelanjutan ini. Yang pertama yaitu pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, pendekatan integratif. Dan yang keempat, perspektif jangka panjang. Nah, pada pemerataan dan keadilan sosial ini kita mengambil 2 poin, yaitu menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, pemerataan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial. Ya, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu menghargai keanekaragaman. Kita mengambil 2 poin juga, yaitu keanekaragaman hayati budaya dan keanekaragaman budaya. Poin ketiga yaitu pendekatan integratif. Ada 2 poin juga. Yang pertama, keterkaitan manusia dengan sistem alam. Yang selanjutnya yaitu tentang hubungan yang dilihat secara integratif. Nah, yang terakhir yaitu prinsip perspektif jangka panjang. Nah, pada perspektif jangka panjang ini kita mempunyai 1 poin, yaitu masa depan sama pentingnya dengan masa sekarang. Artinya, ketika kita melakukan pembangunan berkelanjutan, kita harus memperhatikan berbagai aspek, berbagai resiko, apakah nanti akan merugikan untuk generasi yang akan mendatang. Nah, pembangunan berkelanjutan ini memang sangat penting karena memang untuk menunjang bagaimana generasi yang akan datang bisa hidup dengan apa perkembangan zaman yang akan terjadi. Demikian, terima kasih, semoga menambah hasanah dan keilmuan pembangunan berkelanjutan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Puput akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,